Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan lebih lagi ya. Semakin hari kita semakin mau mengerti apa yang dikehendaki Tuhan ya. Semakin hari secara sadar kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Semakin hari kiranya kita semakin sadar bahwa apapun yang kita lakukan semuanya nanti akan kita tinggalkan ya. Kita akan tinggalkan semuanya. Jadi lakukan yang baik, ya. Lakukan apa yang menjadi dampak baik saja, ya. Amin ya. Karena semuanya nanti tinggal cerita, ya. Tetapi saat menjalani hidup ini, berdampak atau tidaknya, itu yang akan tinggal di hati setiap manusia yang pernah berjumpa dengan kita. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja. Ya. Saat di Alkitab ditulis ya, saat ada manusia yang berani berkata aku dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku. Manusia itu kan harus melakukan apa yang menjadi atau apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus melakukan apa? Bersaksi mengenai apa yang dilihat Tuhan saat ada di surga. Karena Tuhan kan bagian dari diri Allah sendiri ya. Roh Kudus yang ditaruh dalam kandungan seorang perawan ya, yang bernama Maria ya. Mengajar, menyembuhkan, buat mujizat ya, menguatkan. Semua yang perlu dilakukan manusia dan apa yang diperlukan manusia Tuhan Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Dan itu juga wajib dilakukan oleh manusia yang berani berkata Tuhan dalam saya dan saya dalam Tuhan. Bukan hanya slogan, bukan hanya kata-kata, tapi apa itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi tidak hanya asal ngomong saja, ya, tetapi harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, ya. Amin ya. Di sini kita harus tahu itu. Jadi itu saat kita memberikan apa yang baik bagi dunia, menjadi kenangan yang baik bagi dunia, itu juga sama. Itu menjadi poin plus di mata Tuhan. Ya. Karena Tuhan sendiri berkata dalam Alkitab juga, saat aku lapar kau tidak memberi aku makan, saat aku haus kau tidak memberi aku minum, kau tidak memberi aku tumpangan dan lain-lain. Dan Tuhan berkata aku di dalam manusia yang seperti itu. Maksudnya Tuhan mau manusia itu mencari dirinya di orang-orang yang disebut Tuhan kekurangan seperti itu, ya, agar melakukan kebaikan. Seperti Tuhan saat 2000 tahun yang lalu ya juga melakukan kebaikan, menyembuhkan orang sakit, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang bisu bisa bersuara, ya. Memberi makan 4.000, 5.000 orang, laki-laki saja, belum perempuan, belum anak-anaknya, ya. Itu juga Tuhan mau manusia lakukan. Sampai Tuhan berkata seperti itu ya, karena Tuhan mau manusia mencari dirinya di orang-orang seperti itu agar mau menolong, ya. Tuhan sampai berkata seperti itu, ya. Karena di Alkitab juga dikatakan satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Rambut kita itu Tuhan sampai tahu jumlahnya, ya. Sebegitu pedulinya Tuhan pada manusia. Dan apa yang seperti kita bahas tadi ya, bahwa saat manusia berkata Tuhan ada dalam saya dan saya dalam Tuhan, itu tidak boleh hanya slogan. Seperti berkata seperti itu kemudian Roh Kudus mewujudkannya, tidak seperti itu, ya. Tetapi harus melakukan apa yang 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah lakukan, ya. Nah, kalau sudah melakukan seperti itu dan Tuhan merasakan cinta kasih kita,
Gunakan iman, tombang tangan di orang sakit. Ya. Alkitab katakan tumpang tangan di seorang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Itu ciri-ciri yang ada di Roh Kudus ya. Bisa mengusir setan. Ya, itu kan ada Tuhan dalam kita dan kita dalam Tuhan, dan itu bukan slogan. Harus lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Jadi saat Anda tumpang tangan di orang sakit sembuh. Ya, mengusir setan, sudah lakukan. Itu kan berarti Tuhan ada dalam kita dan kita dalam Tuhan. Ya, dan itu ada yang dilakukan terlebih dahulu apa? Lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Jadi bukan hanya slogan saja Tuhan ada dalam kita dan kita dalam Tuhan, tapi harus lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Ada dalam Alkitab juga. Ya. Jadi di sini mari kita saling dukung ya untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja, saling support. Memberikan lingkungan yang baik ya. Memberikan perkataan yang membangun. Jangan saling menjatuhkan. Ya. Hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus kemana-mana itu selalu dikelilingi 12 orang murid yang semuanya dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus tahu luar dalamnya. Ya. Bahkan ketika Yudas mau menjual dirinya, Tuhan juga udah tahu. Tuhan bisa membaca sampai ke dalam mana hati. Tuhan sudah tahu. Ya. Jadi kenapa saat kita ada di dunia, lakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Pilih orang-orang yang mencintai Tuhan dan mencintai Anda. Tuhan Yesus saja tidak mencobai dirinya dengan menaruh dirinya di antara orang Farisi yang tidak mencintai dia, tidak. Tapi dia menaruh dirinya di antara orang-orang yang mencintai dia. Tuhan saja seperti itu. Apalagi Anda. Ya, Anda harus bertanggung jawab saat Anda menempatkan diri Anda. Tuhan saja, pemilik dunia ini, tidak mencobai dirinya. Menaruh kemana-mana selalu dikelilingi orang-orang yang memang mencintai dia saat berdoa. Yakobus, Yohanes, Petrus, 3 orang yang paling mencintai dia yang selalu diajak. Di antara orang-orang yang mencintai dia ada yang paling cinta dia, yang itu yang diajak. Itu Tuhan loh. Jangan mencobai diri Anda, karena diri Anda itu berharga. Ya. Karena surga dan neraka itu nyata. Jadi bertanggung jawablah saat memilih lingkungan dan orang-orang sekitar Anda. Karena itu yang akan membawa Anda. Kecuali Anda Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus mengajak minum ya, pemungut cukai, diketawai orang Farisi. Kenapa berkumpul dengan orang-orang seperti itu? Jadi ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama cinta Tuhan, ya kita harus keluar untuk menyelamatkan orang-orang tersebut agar masuk ke jalannya Tuhan, agar sama-sama ke surga. Tetapi tanggung jawab kita terlebih dahulu ya, kita harus menaruh diri kita di antara orang-orang yang sama-sama cinta Tuhan. Tapi jangan eksklusif kayak gitu terus ya. Keluar ya, menjangkau jiwa-jiwa. Masukkan dalam lingkungan Anda untuk bisa berbuah. Itu ya, tapi ya pertama-tama seperti itu ya. Lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu juga. Menaruh dirinya di antara orang-orang yang cinta dia. Saat berdoa ya, membangkitkan orang mati, Tuhan memilih orang-orang yang benar-benar cinta dia. Saat berdoa ya, saat mau disalib, yang diajak juga 3 orang ini. Padahal ada orang lainnya juga. Ya, itu Tuhan loh. Apalagi kita manusia. Jangan mencobai diri kita dengan menaruh diri kita di antara orang-orang yang tidak cinta Anda. Ya, itu ada di Alkitab. Ya.
Yuk mari kita sama-sama menciptakan lingkungan yang sama-sama mencintai Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan saja. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab 2 Samuel pasal yang ke-3 ayat 2 sampai ayat 5 ya. Judul perikopnya anak-anak lelaki Daud. Kita lanjutkan ke perikop selanjutnya, Abner memihak Daud ya. Masih pasal yang ketiga ayat 6 sampai 21 ya, karena perikop yang pertama pendek ya. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Abnon dari Ahinoam perempuan Yisrael. Anak yang kedua ialah Kileab dari Abigail bekas istri Nabal orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom anak dari Makkah, anak perempuan Talmai raja Gesur. Yang keempat ialah Nia anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaca anak Abital. Dan yang keenam ialah Yeream dari Eglah istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron ya. Jadi ini anak-anak yang dilahirkan Daud saat di Hebron ya, saat menjadi raja Yehuda ya, sama-sama Israel. Tetapi Daud saat itu hanya memimpin Yehuda ya. Tapi Asitoret ya, Isi Boset yang diangkat oleh Abner itu memimpin lainnya ya, lebih banyak ya. Sama-sama orang Israel juga ya. Kita akan lanjutkan perikop selanjutnya. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa, dia anak perempuan ayah. Berkatalah Isi Boset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi Boset itu. Katanya, "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner bahkan lebih lagi daripada itu jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dan sampai Berseba." Dan Isi Boset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepadanya. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu." Jawab Daud, "Baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Hanya satu hal ku minta dari padamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal anak perempuan Saul apabila engkau datang menghadap aku." Daud mengirim utusan juga kepada Isi Boset anak Saul dengan pesan, "Berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin." Lalu Isi Boset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais, dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim ya. Lalu berkatalah Abner kepadanya, "Ayo pulanglah." Maka pulanglah ia. Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel. Katanya, Telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu, maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud demikian, dengan perantaraan hambaku Daud aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya. Abner berbicara dengan orang Benjamin. Pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benjamin. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama 20 orang, maka Daud mengadakan perjanjian bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Berkatalah Abner kepada Daud, "Baiklah, aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan
dengan tuanku dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu. Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamatnya. Jadi di sini Abner memihak Daud. Jadi ketika Isi-Boset menuduh Abner yang mendekati gundik Saul, Abner marah ya. Di perikop ini juga dikatakan bahwa Abner pengaruhnya itu semakin kuat di keluarga Saul ya. Jadi ketika Abner marah pun ya Isi-Boset sampai takut karena begitu kuatnya pengaruh dari Abner ya. Kemudian setelah dituduh seperti itu, Abner memihak Daud ya. Bilang akan dikasih kekuasaan Isi-Boset atau Israel itu ke tangan Daud ya. Tapi ada syaratnya. Istri Daud ya, anak Saul itu yang diperoleh dengan kulit katan ya dari orang Farisi itu suruh dikasih ya, dikasihkan. Saat itu yang istri Daud itu Mikal ya, sudah punya suami. Saat mengantar suaminya sampai nangis ya. Jadi itu ya kejadian di masa lalu ya, di zamannya Abner memihak Daud. Kita akan baca ulang ya ayat demi ayat. Dikatakan selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul ya. Di sini dikatakan Abner semakin berpengaruh. Saul mempunyai gundi yang bernama Rispa, dia anak perempuan ayah. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, mengapa kau hampiri gundi ayahku ya. Jadi saat itu Isi-Boset bertanya pada Abner ya, kenapa kau hampiri gundi ayahku? Lalu sangat marah Abner ya. Jadi di sini Abner sangat marah ya, karena merasa punya pengaruh lebih besar ya dari Isi-Boset. Apalagi dikatakan di perikop sebelumnya tuh yang mengangkat Isi-Boset ya Abner ya. Ketika semuanya dibunuh ya, Saul dan anak-anaknya, Isi-Boset masih hidup. Isi-Boset diselamatkan oleh Abner, udah diangkat ya. Pengaruhnya sangat kuat di keluarga Saul sehingga Isi-Boset pun sampai takut ya kepada Abner. Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu. Katanya, kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Ya, jadi saat Isi-Boset berkata seperti itu, Abner marah dan berkata, kepala anjing kak. Dikatakan begini ya, kepala anjing dari Yehudakah aku ya, saya bertanya. Jadi Yehuda kan wilayahnya Daud ya. Jadi sampai Abner marahnya seperti itu, kepala anjing Yehudakah aku ya. Jadi seperti itu ya perkataannya Abner ya, marah kepada Isi-Boset. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan ya, itu yang dikatakan. Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dikatakan Tuhan dengan bersumpah kepadanya. Jadi ya, mari kita lanjutkan ya. Jadi saat itu Abner marah ya, marah kepada Isi-Boset ya. Jadi Abner berkata seperti itu. Kiranya Allah menghukum Abner bahkan lebih lagi daripada itu jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya. Jadi Abner tahu ya bahwa Daud itu akan diberikan ya Israel ya. Tuhan sendiri yang bilang, tahu ya, tetapi tidak semua orang mau melaksanakannya ya. Dan di sini kita tahu ya, sebelumnya Abner memihak Saul ya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda, dari dan sampai Beersheba. Itu yang dikatakan oleh Abner. Dan Isi-Boset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepadanya. Jadi di sini kita tahu ya, di Alkitab sini dikatakan Isi-Boset itu sampai takut kepada Abner ya. Dikatakan karena takutnya kepadanya. Jadi takutnya Isi-Boset kepada Abner ya. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu ya. Jadi kemudian Abner bertindak dengan mengirimkan ya utusan kepada Daud ya.
Jawab Daud, baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau, hanya satu hal ku minta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku. Ya, jadi syaratnya tuh Mikal harus diberikan ya, kalau mau bertemu dengan Daud ya. Daud mengirim utusan juga kepada Isi-Boset anak Saul dengan pesan, berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin ya. Jadi anak Daud dulu ya, Mikal, didapat Daud ya dengan menguliti ya katannya orang Filistin ya, 100 orang ya. Lalu Isi-Boset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais ya. Jadi saat itu Mikal sudah punya suami ya, sudah punya suami lagi, dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, ayo pulanglah, maka pulanglah ia ya. Jadi Mikal dibalikan kepada Daud. Saat itu posisinya sudah punya suami, suaminya sampai menangis ya, mengantarkan Mikal. Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel, katanya, telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu, maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud demikian, dengan perantaraan hambaku Daud aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya ya. Itu yang dikatakan. Abner berbicara dengan orang Benyamin, pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. Dikatakan juga ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner ya. Jadi di sini Abner mengunjungi Daud ya bersama-sama 20 orang ya. Kemudian Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertai dia. Berkatalah Abner kepada Daud, baiklah, aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja ya, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu. Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat ya. Jadi di sini Abner menemui Daud ya. Kiranya kita ya dengan membaca kisah-kisah ya di perjanjian lama dan perjanjian baru semakin mengenal ya hati Tuhan lebih lagi ya. Kita bisa mengerti ya jalan pikiran ya orang-orang pada saat itu ya, dan kita bisa mengambil apa yang baik ya, dan jangan mengulangi apa yang tidak baik ya, jangan sebaliknya ya, tapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Amin ya, puji Tuhan, amin. Sampai berjumpa lagi ya di renungan selanjutnya. Terima kasih banyak.